Yo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Marshall Prox. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu 5 fitur favorit gue yang ada di CapCut Mobile. Tapi sebelum masuk ke videonya, bumper dulu. Nah, jadi 5 favorit fitur gue ini yang bener-bener menurut gue itu sangat amat penting bagi gue. Istilahnya ya kayak mempercepat pekerjaan lo deh. Yang pertama, prompter. Nah, mungkin di sebagian dari kalian ini belum ada yang tahu prompter itu apa sih. Jadi prompter itu adalah naskah kita, tapi biasanya untuk prompter ini dipakai untuk video-video berita. Dan biasanya alat prompter yang biasa berita pakai, dia ada alatnya lagi gitu. Contoh alatnya tuh kayak gini. Jadi nanti seolah-olah tuh teksnya itu bakal berjalan. Nah, kita yang ngomong kayak gini nih, kita tinggal baca doang. Jadi kayak gitu. Nah, di CapCut ini sangat dipermudah. Dia udah ada fitur yang namanya prompter. Contohnya kayak gini. Nah, jadi kalau kita buka CapCut gitu, nah kita tinggal klik yang membentang ini. Nah, terus ada yang namanya teleprompter. Nah, namanya teleprompter. Teleprompter yang ada di CapCut yang di paling bawah. Tinggal kita klik aja teleprompter. Nah, jadi kayak gini. Jadi pertama-tama kalian harus siapin dulu naskah kalian gitu. Nah, ini kenapa ngebantu banget ya sebab untuk konten kreator. Mungkin kalian mau bikin konten cuman takut gitu ngomong di depan kamera nggak lancar atau gimana gitu, terbata-bata. Nah, ini teleprompter ini sangat ngebantu banget sebenarnya. Gitu, makanya ini sangat amat penting bagi gua. Mungkin kalian siapin dulu naskahnya. Kalau misalnya udah kalian siapin naskahnya, kalian tinggal copy aja naskahnya, terus tinggal di paste di bagian sini gitu. Tinggal kalian paste di bagian sini. Misalnya ini gue contoh udah ada naskahnya gitu kan, tinggal klik ajukan aja. Ajukan. Nah, ini udah jadi nih naskahnya. Nah, tinggal kalian durasinya tinggal kalian atur aja mau 3 menit, 60 detik atau 15 detik. Tapi saran dari gue mendingan kalian pakai yang 3 menit aja gitu, karena kita nggak ada yang tahu nanti salah di mana, salah kata-kata. Jadi kita tinggal edit aja gitu kan. 3 menit udah. Nah, kalau udah ininya pun bisa kita atur gitu, kecepatan sama warnanya gitu. Kita tinggal klik yang icon ini yang paling kanan. Nah, terus ada pilihan kecepatan. Nah, kecepatannya mau semana nih tuh. Tinggal kita baca aja. Jadi seolah-olah tuh kita kayak nggak baca naskah gitu, kayak nggak baca naskah, kayak kita ngeliat di depan kamera gitu. Ini berguna banget sih buat kayak bikin apa tugas-tugas atau gimana mungkin ya. Kecepatannya bisa kita atur tuh secepat apa, mau secepat ini, mau selambat ini, kita atur aja. Nah, ukurannya pun bisa mau segede ini atau mau segini juga oke. Warnanya pun bisa juga diganti tuh, kayak gitu, warna ungu bebas. Nah, kalau udah tinggal klik aja sembarang, terus tinggal kita rekam misalnya ya. 3, 2, 1. Hello everyone, my name is Hamzah Jamalulail. I am 25 years old. I live in the city of Jakarta, Indonesia. My busy life every day is creating content, doing freelance assignment, and also as a photographer and videographer. Kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau udah kita checklist aja. Nah, hasilnya bakalan kayak gini. Nah, kalian bisa bebas nih. Mau langsung di save atau diedit dulu gitu. Kalau diedit dulu tinggal kita edit aja. Nah, misalnya ada salah-salah apa gitu selama rekaman. Simple banget gitu kan. Keterangan otomatis. Nah, ini spesialnya dari CapCut gitu kan. Dia punya fitur yang mungkin jarang ya yang aplikasi lain punya gitu. Keterangan otomatis gitu kan. Jadi kita tinggal apa yang kita omongin di video gitu, dia bakal ngebaca kata-kata kita gitu. Tapi gue saranin untuk memakai keterangan otomatis ini kalau kalian udah semuanya beres gitu. Kalian semua udah nyusun videonya, udah naro-naro mungkin sound effect, naro transisi, naro segala macam efek-efek yang lain, baru taruh keterangan otomatis di akhir gitu. Kalau udah mau siap render lah ibaratnya. Kalau udah siap mau ekspor videonya, baru keterangan otomatis kayak gitu. Takutnya karena gue udah pernah waktu itu bikin video, gue taruh di keterangan otomatis taruh di awal gitu sebelum gue cut videonya sebelum ini. Jadi semuanya bakal berantakan kayak gitu. Makanya ini gue biasa pakai keterangan otomatis, makanya di akhir gitu. Pas sudah mau diekspor baru pakai keterangan otomatis.
Nah, cara pakainya gimana? Misalnya, oke. Nah, misalnya gue udah siapin nih. Udah siapin salah satu video gue gitu. Yang udah jadi lah ibaratnya tuh. Udah gue taruhin apalah rekaman layar segala macam. Udah jadi lah gitu. Udah di color grading juga gitu. Dan ini udah akhir banget. Nah, kita pilih yang namanya keterangan nih. Sekarang bisa ada dua cara nih. Kalian bisa pergi ke teks. Cara pertama kalian pergi ke teks. Terus ada keterangan otomatis. Nah, keterangan otomatis ini ya sama aja gitu sama yang sama yang kedua ini nih. Keterangan ini namanya keterangan. Nah, ini dia baru sih ini. Dia baru sama aja pokoknya. Udah kalian pergi ke teks saja terus keterangan otomatis. Nah, terus kalian pilih nih. Tuh banyak banget animasi teks yang bisa kalian coba gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa sekarang kebanyakan pro ya. Kenapa kebanyakan pro gitu? Gue bingung gitu. Yang free jadi berkurang menurut gue ini. Kebanyakan yang pro sekarang tuh. Tapi nggak masalah kok, banyak juga yang keren-keren gitu yang gratis gitu ya. Misalnya contoh gue mau pakai yang ini gitu, template-nya pakai ini. Terus hasilkan dari ini pokoknya kalau kalian video kalian bahasa Indonesia, kalian tinggal bahasanya bahasa Indonesia, video kalian bahasa Arab, Belanda sesuaiin aja. Kayak gitu, karena gue bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia pilihnya. Gitu. Nah, hasilkan darinya kalian pilih semua aja biar semua audio yang ada di pokoknya semua audio yang ada di timeline editing kalian bakalan kebaca semuanya gitu. Jadi tinggal kita play lagi, kalau ada yang salah-salah tinggal dihapus atau diganti gitu. Nah, kita tinggal klik hasilkan. Nah, tunggu sampai 100% dia bakal ngebaca semuanya gitu. Nah, kayak gini. Tuh. Sesuai apa yang yang kita omongin tuh semua sesuai gitu. Kalau misalnya ada yang salah pun tinggal kita edit aja. Misalnya di bagian sini ada yang salah nih, kita tinggal edit keterangan, pilih edit keterangan. Nah, terus pilih aja bagian mana yang salah, tinggal kita lihat tuh, cek aja di bagian sini yang salah misalnya ini. Nah, tinggal kita ganti gitu. Kalau udah tinggal checklist. Gampang. Kayak gitu. Makanya sangat-sangat penting bagi gua ini. Dan mempercepat pekerjaan gua. Fitur retouch. Nah, retouch ini menurut gue lumayan penting juga gitu kan. Makanya favorit banget lah gitu retouch. Jadi gunanya fitur ini buat mempercantik wajah kalian kayak gitu. Ya, oke lah, buat muka bisa, buat tubuh bisa kayak gitu. Jadi kalian bisa misalnya mau mencerahkan wajah gitu. Ini sangat-sangat bisa gitu di CapCut ini, kayak gitu di fitur retouch ini. Gitu. Misalnya oke, ini contohnya. Kita contoh pakai 3, 2, 1. Nah, contoh gue mau pakai video yang ini gitu. Tapi ini kalau udah gue color gradingnya gue hilangin dulu ya. Ini wajah gue gitu kan. Nah, gue mau retouch nih, gue mau cerahin misalnya wajah gue. Nah, pilih fitur retouch. Nah, kita tinggal pilih wajah aja. Nah, gitu. Terus ada pilih, emang beberapa ada yang pro gitu kan. Yang pro ya nggak usah kita pakai gitu. Kita pilih yang gratis aja, smooth gitu kan. Kita pilih yang smooth biar memperhalus wajah kita. Nah, tuh kalau kita naikin dia bakal halus. Nah, terus misalnya hapus garis senyum biasanya, nah yang garis yang di sini nih tuh dia bakal hilang tuh kalau kita ini. Jadi kayak kelihatan lebih smooth lah wajah kita gitu kan. Terus hapus lingkaran hitam di mata. Nah, tuh nggak benar-benar dihapus sih, meminimalisir aja gitu. Nah, segini kita cerahkan gitu. Tuh, ini bisa mau kalian seputih apa, seputih kayak orang Korea kayak gitu kan, bisa gitu. Gigi pun bisa kita putihin, cuy, coba bayangin. Oh, giginya jadi putih di video gitu, keren banget gitu kan. Bentuk ulang mungkin ya di dagu kalian bisa dibagi. Nah, tuh dagu kalian bisa kalian kecilin gitu. Terus dagunya juga bisa di ini apa sih, ini bukan dagu tadi, lebih ke rahang berarti ya, rahang. Nah, ini dagunya juga. Terus pala kita bisa kita kecilin kayak gitu tuh. Macam-macam lah gitu kan, matanya bisa kita gedein, dibelokin. Macam-macam fitur retouchnya sesuai kebutuhan kita sebenarnya tuh, banyak banget gitu kan. Riasan, manual, kalau manual belum tahu retouch. Nah, oke, kalau udah tinggal kita terapkan ke semua. Kalau kalian udah ngedit semua, biar nggak satu-satu ngeditnya, tinggal kita pilih terapkan ke semua biar masuk ke
video kalian semuanya gitu, efek ini. Nah tuh, dia bakal masuk semua. Nah kalau bagian tubuh biasanya itu buat video-video yang kelihatan gitu, kelihatan tubuhnya dari kepala sampai bawah sampai kaki gitu kan. Misalnya ya, jangan pakai video yang ini berarti. Sebentar, kita cari yang video kita kecilin nih, kayak apa bagian tubuhnya gitu kan. Kita pilih retouch, kita pilih tubuh. Nah mulai dari tubuh nih kita kecilin ya. Nah tuh dia bakal langsing tuh, karena ini agak gede gini, nah kita gini jadi kecil. Pinggangnya pun bisa gitu, jadi langsing, ya kan. Kaki, gara nggak kelihatan kakinya ya oke lah, kakinya itu buat kayak apa ya, lebih tinggiin kaki mungkin ya. Kepala juga bisa tuh, macam-macam, dicerahkan di sini juga bisa, cerahkan tuh wajah kita di bagian tubuh ini. Jadi tubuh kita yang ikut gitu kan. Kalau udah terapkan semua gitu, ngerti, oke, semuanya keterap tuh. Pinggang gue jadi kecil banget kan. Hapus latar belakang. Nah, ini salah satu fitur juga di CapCut mobile ada ya, desktop juga ada kayak gitu kan. Jadi dia bisa banget gitu buat ngapus latar belakang ya di video kita kayak gitu. Jadi gue dulu belajar tuh pertama kali di After Effects ya, yang namanya rotoscope. Teknik rotoscoping dulu tuh gue belajar di After Effects, susahnya minta ampun, laptop nge-lag gitu segala macam. Nah sekarang di CapCut kita sangat dipermudah gitu buat hapus latar belakang doang gitu. Tapi emang ini catatannya untuk hapus latar belakang ini, kalau nggak salah ya itu cuma buat satu subjek doang gitu kan, satu orang doang gitu. Kalau dua orang gue belum tahu sih, belum pernah nyoba gitu bisa apa enggak buat ngapus latar belakangnya gitu. Dan catatannya juga ya kita nggak bisa ngambil video yang terlalu jauh gitu. Video yang terlalu jauh misalnya jauh banget gitu, kita hapus latar belakangnya buat hilang, itu nggak akan kedetek gitu kan, susah ya. Harus agak deketan gitu kan, kayak begini misalnya video talking head gitu kan, buat hapus latar belakang itu sangat-sangat bisa. Nah misalnya video ini mau gua hapus latar belakang, tinggal kita pilih hapus latar belakang, terus pilih penghapusan otomatis, boom, latar belakang langsung hilang bro gitu kan. Semudah itu gitu. Nah kalau misalnya pertanyaannya, bang gue mau ubah belakangnya gitu, mau ubah belakangnya jadi ada di mana gitu, bisa. Tinggal kita checklist dulu, tapi syaratnya dia harus ada layer lagi di bawahnya gitu, harus ada layer lagi di bawahnya. Caranya kita duplikat aja videonya ini, kita duplikat videonya, terus kita pindahin ke bawah dengan cara pilih fitur overlay nih, yang ini nih. Nah dia bakal ke bawah, kita susun diratain lagi sama yang video aslinya. Nah kalau udah, kita tinggal cari aja overlaynya, misalnya kita pilih yang udah ada aja ya, kita ke pustaka, terus pilih yang pemandangan. Nah ini banyak nih tuh, udah disediain nama CapCut ini ya, disediain nama CapCut gitu. Misalnya mau di bagian yang ini kotak-kotak gitu kan, dari CapCutnya ini tinggal kita tambah. Nah kita tambah misalnya segini tuh. Nah ini kenapa dia ketutupan ini, karena ini layar yang ini paling atas gitu, paling atas, jadi ketutupan video yang ini. Nah gimana cara ubahnya, tinggal kita klik videonya salah satu, ini apa ini bebas, cari fitur lapisan, terus pilih yang satu. Nah gitu, jadi dia berubah backgroundnya. Nah ini juga berguna juga nih sekarang buat di zaman sekarang, style editing ala Ali Abdal, kayak Ali Abdal gitu-gitulah gitu. Berguna banget gitu kan, cepet gitu. Misalnya kita mau bikin teks di belakang objek juga sangat bisa kayak gitu ya, sangat bisa kita bikin teks di belakang objek. Tapi caranya itu nanti bakal gue kasih tahu caranya. Gerakan samar. Nah ini gerakan samar ini sama kayak motion blur ya, emang motion blur sih gitu. Nah gunanya buat apa? Gunanya buat misalnya kayak gue kan suka bikin video efek terbang gitu, atau video efek lari cepet kayak gitu kan. Nah, ini gunanya buat pergerakannya gitu, kayak biar nggak patah, jadi dia motion blur gitu. Kalau di After Effects ya namanya motion blur bener. Kalau di CapCut gerakan samar gitu. Dan bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya motion blur, sama aja kayak gitu kan. Misalnya nih, nah contoh gerakan samar nih kayak gini. Nah contohnya kan gue ini bikin video efek lari cepet nih, lari cepet, tapi belum gue pakein
gerakan samar, dia bakalan tuh masih patah, bukan patah, kurang halus, kurang ada motion blurnya gitu pergerakannya ya kan. Nah gue pengen tuh ada motion blurnya. Tapi kalau misalnya gerakan samar ini kita pakainya tuh, kalau udah jadi videonya kita harus render dulu, harus ekspor dulu videonya. Kita ekspor dulu videonya, terus nanti kita import lagi hasil eksportannya. Nah kita import lagi yang ini. Nah tinggal kita nyalain aja, kita klik videonya, pilih yang gerakan samar. Nah tinggal kita atur ini, kalau ini sesuai kebutuhan kalian, selera kalian gitu, mau atur semana. Kalau udah checklist aja, tunggu sampai selesai, sampai 100% gitu kan. Nah kalau kita play dia bakal kayak gini. Noh, perpindahannya tuh nah ada apa sih, motion blurnya lah kayak gitu. Nah itu dia tadi 5 fitur favorit gua yang ada di CapCut Mobile gitu. Ya sebenarnya banyak ada gitu fitur-fitur yang menarik lainnya gitu kan di CapCut gitu. Kalian bolehlah explore aja gitu sendiri buat cari tahu, atau mungkin kalian mau request lagi untuk part keduanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa aja yang mau, kalau banyak bakal gue bikin lagi gitu. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar gue bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video atau konten selanjutnya. Oke, itu aja dari gue. See you in the next video. Let's growing up.